Sidang perdana kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara sudah dimulai. Dua pihak swasta sudah duduk di kursi terdakwa, tapi satu nama besar, Topan Ginting, ex-Kadis PUPR Sumut, masih tersangka, berkasnya belum dilimpahkan. Lebih menarik lagi, rumah dan aset Topan Ginting belum dibekukan. Publik pun bertanya, apakah ini bentuk perlindungan atau sekedar prosedur hukum yang belum selesai? Dan di tengah semua ini, Gubernur Bobi Nasution sama sekali belum dipanggil KPK. Apa yang sebenarnya terjadi? Sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan jadi sorotan. Dua direktur perusahaan swasta dituduh menyuap pejabat daerah dalam proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar. Mereka sudah terdakwa, artinya jaksa sudah menyerahkan berkasnya ke pengadilan. Tapi Topan Ginting, pejabat utama yang disebut di berbagai berita, tetap berstatus tersangka. Dalam hukum kita, tersangka artinya baru pada tahap penyidikan. Sedangkan terdakwa artinya sudah diadili di pengadilan setelah dakwaan resmi dibacakan. Perbedaan status ini yang membuat publik bingung. Kenapa dua pihak swasta sudah duduk di kursi terdakwa, sedangkan pejabat utamanya belum? Pertanyaan utama muncul. Apa alasan KPK menunda pelimpahan berkas Topan Ginting? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bukti belum lengkap, masih butuh saksi kunci. Kedua, KPK sedang memperdalam aliran dana. Ketiga, strategi hukum. Jangan sampai dakwaan patah di pengadilan. Memang KPK dalam konferensi pers menyatakan mereka sedang merampungkan dokumen dan tidak ingin terburu-buru. Begitu berkas dilimpahkan, proses persidangan tak bisa dihentikan. Kalau bukti lemah, terdakwa bisa bebas. Tapi publik berhak curiga. Kenapa prosesnya berbeda jauh antara swasta dan pejabat? Yang lebih menggelitik, hingga sekarang, rumah dan aset Topan Ginting belum dibekukan. Padahal dalam banyak kasus serupa, Komisi Pemberantasan Korupsi biasanya bergerak cepat menyita atau memblokir aset. Apakah ini tanda Topan masih mendapat perlindungan? Atau sekadar bukti KPK berhati-hati karena masih menghitung nilai kerugian negara? Ini yang memunculkan kesan di publik ada perlakuan berbeda terhadap pejabat dibanding pihak swasta. Kita sudah tidak asing lagi nama Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, ikut disebut karena posisinya sebagai kepala daerah. Namun hingga video ini dibuat, belum ada surat pemanggilan resmi terhadap Bobi Nasution. KPK menyatakan pemanggilan hanya dilakukan jika ditemukan bukti relevan. Padahal Bobi Nasution sendiri menyebut siap hadir bila dipanggil. Namun fakta yang terjadi belum pernah dipanggil sama sekali. Pertanyaannya, apakah KPK menunggu momen politik tertentu atau memang belum ada bukti? Secara hukum, peran gubernur diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 67 dan pasal 91. Gubernur bertugas sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah. Ada pula PP nomor 33 tahun 2018 yang menegaskan gubernur punya kewenangan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk memonitor proyek strategis daerah. Memang ini tidak otomatis berarti gubernur menandatangani setiap kontrak, tetapi secara struktur gubernur harus tahu dan mengawasi proyek-proyek besar yang menggunakan APBD atau APBN. Dengan dasar hukum ini, publik merasa wajar bila mempertanyakan kenapa gubernur tidak dipanggil sebagai saksi untuk mengonfirmasi prosesnya. Kasus ini jadi potret hubungan hukum dan politik di Indonesia. Di satu sisi, KPK harus independen dan berhati-hati. Di sisi lain, publik menuntut transparansi. Apakah ada tekanan politik sehingga berkas Topan Ginting ditunda? Apakah ada pertimbangan politik tertentu sehingga gubernur belum dipanggil? Apakah kasus ini menunjukkan adanya standar ganda antara pejabat dan pengusaha? Pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan opini publik yang bisa mengguncang legitimasi lembaga penegak hukum. Kita juga harus tahu apa itu tersangka dan terdakwa. Jadi tersangka artinya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Status ini berlaku saat penyidikan. Sedangkan terdakwa artinya orang yang sudah didakwa jaksa penuntut umum di pengadilan.
Status ini baru muncul setelah berkas perkara dilimpahkan. Artinya Topan Ginting masih tersangka hingga berkasnya masuk pengadilan. Baru setelah itu ia menjadi terdakwa. Sekarang mari kita renungkan, kenapa rumah dan aset Topan Ginting belum dibekukan? Kenapa Bobi Nasution selaku gubernur belum pernah dipanggil sama sekali oleh KPK? Apakah regulasi pengawasan proyek di daerah sudah efektif atau hanya formalitas? Kita akan terus memantau jalannya sidang dan proses hukum ini. Publik berhak tahu. Dan kita semua punya kepentingan agar penegakan hukum tidak pilih kasih.